Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, sehingga ya, atas segala nikmat yang telah diberikan itu pula maka kita masih bisa merasakan nikmat hidup berada di dunia. Salam serta salam tak dapat pula kita selalu haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah panutan, patron pergerakan kita, baik itu sebagai seorang manusia. Beliau adalah guru terbaik, beliau adalah teladan terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, sehingga semua umat manusia atau semua umat Islam itu mengidolakan Nabiullah Muhammad SAW. Nah, berhubungan dengan seorang guru, karena kita memiliki contoh dan teladan yang sangat sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kita juga sebagai seseorang yang berada pada lingkup pendidikan yang mungkin berorientasi akan menjadi guru di masa depan nanti, yang akan mendidik generasi anak bangsa ke depannya, maka kita perlu untuk mengetahui segala kelebihan dan kelemahan yang kita miliki dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang tantangan dalam pendidikan di Indonesia dan pengembangan kompetensi guru profesional yang inovatif. Nah, untuk kelompok saya sendiri beranggotakan 2 orang. Yang pertama Hikmal Akbar, dan kemudian saya sendiri Aulia Azmat Sadik. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sebelum itu ya, kita harus mengetahui bahwa menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang mungkin yang sangat mulia, karena kita mendedikasikan diri kita untuk menjadi seorang pendidik yang akan mendidik generasi anak bangsa kita. Nah, untuk melihat masa depan dari suatu bangsa, maka dilihat dari kualitas, bagaimana kualitas pendidikan yang ada pada negara tersebut. Nah, guru itu sering dijadikan panutan, bahkan menjadi menjadi figur atau tokoh di mana para murid-murid itu, para siswa itu mencontoh gurunya, guru yang ada di sekolahnya. Nah, karena itu guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang utuh untuk mengembangkan siswanya secara holistik. Dan untuk melaksanakan tugasnya profesionalnya dengan baik, maka guru harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan profesionalnya. Nah, karena guru itu memiliki peran yang sangat strategis dan urgen dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, maka hampir semua upaya reformasi di bidang kurikulum dan penerapan metode pengajaran pada akhirnya itu bergantung pada guru itu sendiri.
Nah, karena guru adalah orang yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan membimbing siswa untuk mencapai tujuan dan mengembangkan kepribadiannya. Nah, jadi karena profesi guru ini, guru merupakan profesi yang menentukan masa depan negara ini. Jadi itulah betapa pentingnya, betapa urgennya posisi dari seorang guru, teman-teman sekalian. Nah, menjadi seorang guru profesional itu ya harus bertanggung jawab atau setidaknya berfokus pada siswa dan proses pembelajarannya, mengelola secara menyeluruh materi yang mereka ajarkan dan bagaimana mereka dikomunikasikan. Nah, pada makalah kami, ya kami mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pendidikan Indonesia, dan yang kedua apa saja aspek-aspek keterampilan yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan kompetensi guru yang inovatif. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut, maka silahkan disimak secara baik dan fokus kepada apa yang kami sampaikan. Baik. Jadi yang pertama, tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, karena pendidikan itu sangat menentukan kemajuan dan kualitas suatu negara, kualitas pendidikan mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Nah, negara maju itu memiliki pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik berasal dari kualitas guru yang baik. Nah, guru merupakan faktor kunci penentu kualitas pendidikan dan kemajuan suatu negara. Nah, maka proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah hubungan antar manusia, antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Ya. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor memiliki peran penting dalam iklim studi mengajar adalah faktor hubungan manusia. Pertanyaan konteks guru hubungan dengan siswa. Kualitas kualitas ini ya jika hubungan cenderung memberi kesempatan bagi individu untuk tumbuh dengan semua kemungkinan yang tersedia bagi mereka, ya dengan demikian lingkungan dan interaksi pengajaran dikatakan bermanfaat jika menyediakan fasilitas bagi siswa untuk mengembangkan dengan cara yang paling optimal. Nah, sebagai guru, guru mendorong belajar pada siswa, tidak belajar di sekolah, akan tetapi juga harus belajar kembali di rumah. Atau mencari sumber lain seperti pendidikan non-formal. Nah, sebagai fasilitator, guru adalah ahli dan berpengalaman dalam bidang studi yang mereka ajar. Karena guru diminta memberikan contoh berbagai cara untuk menghadapi siswa yang kesulitan, terutama bagi siswa yang mencoba mendalami mata pelajaran yang diajarkannya. Ya. Sebagai pengajar, ya, guru memiliki kewajiban untuk merawat siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan segala keikhlasan dan segala tanggung jawab. Nah, sebagai penanggung jawab utama dalam kegiatan belajar mengajar, guru dalam hal ini harus mengerahkan seluruh sumber daya, memanfaatkan segala potensi dan fasilitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Ya. Tak lepas dari itu, ya sebagai agen inovasi, guru dalam hal ini ya dituntut untuk proaktif dan kreatif agar mampu melakukan inovasi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa kita singkat dengan IPTEK, ya, kemudian yang akan dihasilkan tren di masyarakat. Untuk itu, ya, menurut Sulfemi tahun 2019,
Ya, beliau mengatakan guru tidak boleh lepas dari informasi yang terjadi setiap hari, terutama informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Nah, ada beberapa sumber informasi yang mengatakan bahwa informasinya itu dari Jejen Musfah tahun 2018. Ya, beliau mengatakan bahwa dari proses kerja tim ahli dan anggota DPD RI ditemukan masalah-masalah guru. Di antaranya menyangkut yang pertama, ya, pemerataan. Jadi tidak hanya kekurangan guru PNS dan guru reguler atau kontrak, tetapi Indonesia itu juga menderita karena pengelolaan alokasi guru yang buruk. Nah, satu sekolah kabupaten atau kota itu kelebihan guru, sedangkan sekolah lain kekurangan guru. Nah, merekrut, menata, dan memberangkatkan guru yang tidak profesional. Setiap tahun banyak guru yang pensiun. Namun dalam 4 tahun terakhir tidak ada rekrutmen pegawai negeri atau guru kontrak atau pegawai negeri dengan perjanjian kerja atau biasa disingkat dengan P3K. Nah, di sebuah sekolah di banyak daerah ya hanya ada 1 atau 2 guru yang menjabat sebagai kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi. Nah, guru bukan PNS di sekolah negeri itu tercatat ada 735.082 orang, dan guru bukan PNS di sekolah swasta itu ada 798. Itu ada guru bukan PNS di sekolah swasta itu ada 798.000 orang. Nah, jumlah tenaga guru honorer saat ini mencapai 1,53 juta orang. Nah, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 3,2 juta orang. Saat ini Indonesia kekurangan guru berstatus PNS ya sebanyak 988.133 orang. Nah, ini dari sumbernya dari Safira tahun 2018. Jadi tingginya jumlah guru honorer bukti sekolah kekurangan guru. Nah, banyak guru telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun ya, tetapi statusnya masih honorer. Nah, yang kemudian ada kompetensi. Nah, kompetensi ya hasil uji kompetensi guru UKG beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kompetensi guru Indonesia itu rendah. Peringkat rendah Indonesia dalam beberapa peringkatan dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetensi guru. Rata-rata nasional hasil uji kompetensi guru tahun 2015 bidang pedagogik dan profesional adalah 53,2. Nah, uji untuk kompetensi bidang pedagogik saja rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal yaitu 55. Nah, ini sumber datanya dari Maulipaksi tahun 2016. Nah, tanda lain guru tidak kompeten adalah tidak bisa menggunakan komputer. Nah, juga salah satunya ya metode mengajarnya ceramah, tidak bisa menerapkan metode mengajar yang aktif dan menyenangkan, dan tidak bisa memanfaatkan dan mengolah informasi dari internet, tidak kontekstual, dan ya seterusnya. Menurut Mark Brundert dan Peter Silcock dalam buku
achieving competence, sukses, dan excellence in teaching. Profesionalisme guru dipengaruhi oleh regulasi, ruang kelas, komunitas sekolah, dan proses pembelajaran di fakultas keguruan. Nah, kemudian yang ketiga, pelindungan. Nah, banyak guru yang masuk bui atau terluka karena tindakan mendidik kepada siswa. Orang tuanya marah, kemudian tidak terima anaknya ditegur, dipukul, dijewer, atau diingatkan guru. Kemudian mereka membalas lebih keras kepada guru. Datang ke sekolah dengan kepala tegak dan ringan tangan, kata-katanya menyakitkan. Mereka lupa bahwa gurulah yang selama ini menjaga, mengajar, dan mendidik anaknya ketika ia sibuk, ia mencari uang dan mungkin bersenang-senang. Ya. Amy Stekate, Baker, dan Daniel LLP menulis dalam artikel yang berjudul Are State and Federal Teacher Protection Acts Needed to Protect Teachers from Litigation Concerning Smuggling, tahun 2012. Ya. Tertulis di situ bahwa di beberapa tempat bahkan yang sudah memiliki regulasi perlindungan guru yang tidak bersalah harus membayar mahal dan mengalami stres untuk membela diri di pengadilan. Nah. Oke, dan yang terakhir itu ada kesejahteraan. Nah, ketidakadilan guru yang dirasakan guru honorer dan guru swasta yang mendapat gaji yang tidak layak, ya, di bawah upah minimum regional atau UMR. Nah, gaji guru Indonesia itu sangat beragam tergantung status dan kualitas sekolahnya. Guru PNS dan guru di sekolah kelas menengah cukup sejahtera, tapi guru honorer dan yang belum sertifikasi sangat tidak sejahtera. Nah, menurut Marianne Perry dan kawan-kawan tahun 1996 dalam bukunya Education Indicators An International Perspective, gaji guru adalah standar hidup guru dan menunjukkan berapa yang masyarakat bayar untuk bekerja dalam bidang pendidikan. Nah, ini menjadi PR pemerintah bahwa pemerintah harus segera menetapkan standar minimal gaji guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jangan ada larangan sekolah menarik iuran bulanan bagi orang tua yang mampu. Dana BOS itu tidak cukup untuk membayar secara layak guru-guru honorer. Nah, koperasi sekolah dikelola dengan baik agar keuntungannya untuk kesejahteraan guru dan staf. Nah, kepala sekolah membuat program yang menarik dunia usaha dan dunia industri untuk peduli kesejahteraan para guru. Dan juga standarisasi gaji guru baik PNS maupun non-PNS ya akan merubah citra profesi guru, menarik minat masyarakat untuk menjadi guru, dan mendorong persaingan ketat generasi muda cerdas untuk masuk ke fakultas keguruan dan mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, sebaliknya jurang dalam perbedaan gaji guru PNS dengan non-PNS membuat profesi guru itu tidak menarik bagi masyarakat menengah dan generasi muda cerdas. Jadi itulah materi yang saya sampaikan terkait dengan apa saja tantangan pendidikan, tantangan utama pendidikan ya di Indonesia saat ini. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada materi selanjutnya itu saya akan membawakan materi aspek keterampilan yang perlu diingatkan dalam pengembangan kompetensi guru yang inovatif. Kita perlu ketahui bahwa kompetensi guru ini merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang ditujukan melalui kebiasaan berpikir dan bertindak. MC Hasan juga ini berpendapat bahwa kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya untuk melakukan perilaku kognitif, emosional, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Dalam kompetensi ini pasti banyak aspek yang terlibat dalam pengetahuan materi, penguasaan materi. Menurut Sanjaya, kompetensi sebagai tujuan memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini merupakan yang dimana berkaitan dengan bidang kognitif. Guru hendaknya mengetahui teknik dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan dari kebutuhannya. Aspek yang kedua yaitu yang mana itu adalah aspek pemahaman. Nah, dalam aspek ini adalah aspek kedalaman dari pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Jadi, guru tidak hanya mengetahui teknik identifikasi peserta didik saja, namun juga memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses identifikasi. Selanjutnya itu aspek kemahiran. Nah, di dalam aspek ini juga seorang dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dalam aspek kemahiran ini atau skill, pada seorang guru merujuk pada berbagai keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang peserta didik, seorang pendidik yang efektif. Selanjutnya itu pada aspek nilai. Nah, aspek nilai ini adalah standar yang dinilai baik oleh setiap individu. Nilai ini mengacu pada prinsip-prinsip keyakinan dan norma nilai yang mereka anut dan terapkan dalam pekerjaan mereka sebagai pendidik, seperti nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai keterbukaan, dan nilai-nilai lainnya. Selanjutnya itu aspek sikap. Nah, dalam aspek sikap ini pendapat adalah pendapat individu tentang sesuatu. Nah, seperti sikap senang atau tidak senang itu, suka atau tidak, sikap ini berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki individu, yaitu mengapa individu berperilaku seperti ini? Nah, karena nilai yang dimilikinya. Nah, pada aspek sikap, pada guru ini merujuk pada cara guru memandang, merespon, dan berinteraksi dengan siswa, pekerjaan mereka, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya itu pada aspek minat. Nah, dalam aspek minat ini kecenderungan individu untuk melakukan setiap tindakan. Nah, dalam aspek minat juga ini merupakan aspek yang dapat menentukan motivasi seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Ini itu. Perlu saya tekankan lagi, dalam pengembangan kompetensi guru yang inovatif, beberapa aspek keterampilan yang perlu ditingkatkan yaitu yang pertama, keterampilan mengajar yang beragam. Guru itu perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan berbagai metode pengajaran yang seragam seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Selanjutnya, kemampuan yang kedua itu yang harus dimiliki itu kemampuan berkomunikasi yang efektif. Guru juga perlu mampu berkomunikasi dengan baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Kemampuan komunikasi yang efektif dapat membantu guru dalam menjelaskan konsep dengan jelas atau memberikan motivasi kepada siswa dan menjalin mitra yang kuat dengan orang tua siswa. Selanjutnya, keterampilan selanjutnya itu keterampilan teknologi. Kita lihat pada zaman ini, itu di era digital pada saat ini, keterampilan teknologi menjadi semakin penting bagi seorang guru. Mereka perlu terampil dalam menggunakan perangkat lunak, pembelajaran, platform daring, dan alat-alat digital lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Yang keempat, itu kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Guru itu perlu mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan kreatif. Oleh karena itu, guru juga perlu memiliki kemampuan ini untuk merancang tugas-tugas yang menantang dan mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu kemampuan manajemen kelas yang efektif. Nah,
Dalam hal ini, guru perlu memiliki kemampuan manajemen kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, aman, dan kondusif. Kemampuan ini meliputi manajemen waktu, manajemen perilaku siswa, dan kemampuan untuk menangani konflik di kelas dengan baik. Dan yang terakhir, kemampuan yang diperlukan yaitu kemampuan kolaborasi. Nah, guru juga perlu memiliki kemampuan ini untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya dalam pengembangan kurikulum, membuat materi pembelajaran, dan pemecahan masalah terkait dengan pengajaran. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan simpulkan sedikit apa yang dapat diambil dari pokok intisari dari materi kali ini. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan sangat menentukan kemajuan dan kualitas suatu negara. Kualitas pendidikan mempengaruhi kualitas bangsa. Nah, negara maju memiliki pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik berasal dari kualitas guru-guru yang baik. Guru ini merupakan faktor atau kunci utama penentu kualitas pendidikan dan kemajuan suatu negara. Sebagai generasi yang terlahir di era digital atau adalah digital native, yang artinya sejak lahir telah dilengkapi oleh berbagai macam peralatan digital seperti komputer, video game, digital music player, kamera video, telepon seluler, serta berbagai macam boneka dan perangkat khas era digital. Tak bisa kita menafikan bahwasanya kenyataan ini menyebabkan generasi muda kita saat ini sebagian besar mempunyai kebiasaan berlama-lama atau asik dengan alat di era digital saat ini. Nah, dari generasi muda kita sekarang enggan membebani pikirannya dengan hal-hal yang lebih berat berhubungan dengan masa depannya, sehingga mereka tidak persiapkan dirinya untuk menghadapi beratnya persaingan hidup yang akan jadi perebutan antara mereka nantinya. Kapasitas guru merupakan kemampuan seorang guru yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyelesaian diri, sikap, dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kegiatan mengajar. Ada 4 jenis keterampilan yang harus dimiliki guru. Yang pertama itu kapasitas mengajar, kapasitas kepribadian, kapasitas sosial, dan kapasitas profesional. Baik, mungkin itu saja materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, wassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.